Halo Sobat Nextrend, balik lagi sama Fahmi. Kali ini kita sudah bersama dengan perangkat entry level terbaru dari Xiaomi, yaitu Redmi 10A. Ini adalah adiknya Redmi 10C nih guys, yang meluncur di bulan April. Dan menurut gua saat Redmi 10A ini diluncurkan di hari Kamis lalu, bisa dikatakan ini langsung jadi HP yang kontroversial bagi Mi fans ataupun penggemar smartphone di Indonesia. Kenapa ya? Langsung aja tonton videonya sampai habis. Oke, di awal-awal kayak biasa aja ya, gue mau ngebuka dulu nih isi kotak pembelian dari Redmi 10A itu sebenarnya isinya apa aja. Karena kalau misalkan dilihat secara desain ini tuh cukup tebal, tapi untuk warnanya ini emang Redmi banget ya, unik. Dan untuk warna perangkat di depannya tuh juga nggak terpaku sama isi kotak pembeliannya. Jadi di sini ada yang warna sky blue, terus ada juga yang warna chrome silver, bahkan ini yang ngadep ke depan nih yang layarnya ini kayaknya warna graphite grey. Tapi kalau misalkan kalian lihat di belakang, Nextrend itu kebagian yang warna chrome silver dengan varian tertinggi, 3GB RAM-nya dan 64GB memori penyimpanannya. Nah, tinggalan di sini ada beberapa spesifikasi andalan mulai dari layar, kamera, baterai sampai dengan chipset yang dipakai sama Redmi 10A. Nah, langsung aja kita buka. Kalau misalkan kalian nanya-nanya, kenapa bang ini kok nggak disegel? Jadi sebenarnya waktu Nextrend main ke kantor Xiaomi ya, gue itu dapat Redmi 10A ini masih dalam kondisi segel. Tapi gue itu udah live unboxing di Facebook Nextrend. Jadi kalau mau yang lihat live unboxing itu kalian bisa langsung ke Facebook Nextrend aja guys, untuk melihat seberapa banyaknya sih perangkat-perangkat yang kita buka secara live. Oke, lanjut ya. Di sini saat membuka kotak Redmi 10A, kalian akan langsung disuguhkan atau disajikan dengan device-nya. Tapi akan gua singkirin dulu. Kemudian kalian akan dapat kotaknya. Kotak kecil ini di depannya ada SIM ejector. Lalu kalau misalkan dibuka, kalian bisa dapat greetings card dari Pak Alvin C seperti pembelian HP-HP Xiaomi kebanyakan. Kemudian kalian bisa dapat untuk quick start guide-nya atau buku panduan cepat beserta kartu garansi. Ya, ini menurut gua adalah hal yang standar. Lalu di sini ada charger warna putih 10 watt, ini charger kemampuannya. Lalu di sini juga ada kabel USB, tapi kita lihat dulu USB-nya tuh apa? Apakah Type C atau jenis apa? Oh, jadi ternyata Redmi 10A ini nggak pakai USB Type C, melainkan dia masih pakai micro USB. Nah, ini jadi catatan ya kalau misalkan kita bedain antara Redmi 10C sama Redmi 10A tuh, kemarin Redmi 10C udah pakai Type C, sedangkan si Redmi 10A ini masih pakai micro USB. Terus kalian juga harus catat nih, untuk si Redmi 10A ini sama ya kayak pembelian Redmi 9A di tahun lalu. Dia tuh nggak ada jerry case, terus dia juga nggak menyediakan earphone. Meskipun kalian bisa lihat nih, di sini di bagian kanan nih, kalau dari gua, bagian kanan kotak tuh ada. Awalnya gue pikir ini tuh bakal terisi earphone gitu, ternyata nggak ada apa-apa. Cukup PHP nih. Oke, langsung aja kita ngebahas perangkatnya. Oke, di bagian depan seperti biasa ada beberapa spesifikasi unggulan, mulai dari layar 6,53 inci, terus kamera belakang 13 megapiksel, selfie 5 megapiksel, baterai 5000, beserta chipset MediaTek Helio G55. Oke, ini dia adalah varian warna chrome silver dari Redmi 10A. Kalian bisa lihat untuk bagian belakangnya emang menurut gue itu identik banget sama Redmi 10C ya. Kalian bisa lihat untuk modul kameranya terkesan besar padahal dia mini. Nah, tuh kalian bisa lihat dia tuh terkesan besar ya. Kalau dari jauh, HP apa tuh kameranya gede? Lihat dong, lebih dekat. Kalian bisa lihat lebih dekat. Dia itu sebenarnya modul kameranya tuh kecil. Ini tuh modul lain untuk sensor fingerprint, dan di sini ada logo Redmi-nya. Nah, kalau misalkan ngomongin soal spesifikasi ya, kamera utama dari Redmi 10A ini punya kemampuan 13 megapiksel dan didukung oleh 2 megapiksel sensor depth macro. Nah, terus apalagi nih duanya? Duanya itu diisi sama LED flashlight sama stiker aja sih. Ini menurut gua kayak penutup gitu, ada tulisan AI-nya di bagian dalam kalau misalkan kalian lihat lebih jeli. Terus untuk desain belakangnya,
kita bandingin sama Redmi 10C lagi, karena dia adalah kakak beradik ya sama Redmi 10C. Kalau Redmi 10C kemarin itu untuk alur body back covernya itu diagonal, tapi kalau misalkan si Redmi 10A ini dia itu vertikal ke bawah. Di bagian kanan kalian bisa lihat ini seperti biasa, tombol power dan tombol volume. Bagian atas lubang jack 3,5 mm. Di bagian kiri ada SIM tray. Di bagian bawah ada drill speaker dan ada port micro USB. Nah, sekarang gue coba buka dulu untuk SIM tray-nya ya. Kita lihat sebenarnya seperti apa sih SIM tray dari Redmi 10A ini. Oke, sudah terbuka dan inilah isinya. Dia punya 3 slot, ada 2 slot untuk micro SIM card atau SIM card yang kecil ini di bagian depannya nih dan bagian tengah. Lalu untuk di paling belakang ini dia punya slot untuk micro SD. Jadi kalian bisa memperluas kapasitas penyimpanan dari Redmi 9A ini. Oke, sekarang kita bahas soal layar Redmi 9A. Kalian bisa lihat ya di sini tuh udah gelembung-gelembung. Artinya ini sebenarnya udah dibuka, tapi gua makeinnya itu nggak rapih lagi kasarnya gitu. Untuk bagian depan seperti biasa di highlight lagi nih sama Xiaomi terkait kemampuan dari Redmi 10A, mulai dari layar, kamera, terus untuk baterai dan untuk chipsetnya. Oke, sekarang gue buka dulu. Mana ya? Susah juga ternyata nggak punya kuku kalau mau buka stiker ini. Nah, inilah bagian layar dari Redmi 9A. Kalian bisa lihat ya, untuk layarnya ini luasnya 6,53 inci. Bezelnya cukup tipis ya di bagian kiri, kanan, atas untuk kelas seri HP entry level. Tapi kalau misalkan gue lirik ke bagian bawah atau bagian dagunya, ini tuh cukup tebal, tapi ya menurut gue dengan ukuran layar 6,53 inci tuh nggak mengganggu banget lah. Masih cukup untuk misalkan kalian yang doyan nonton film di HP ataupun nonton YouTube atau mungkin nge-game itu nggak bakal keganggu sih. Dan untuk dot drop notch-nya ini atau water drop notch buat kamera selfie-nya, menurut gua si Redmi 10A ini masih cukup tidak menghalangi lah gitu. Dan untuk kamera selfie-nya si Redmi 10A ini punya resolusi sebesar 5 megapiksel. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan antara Redmi 10A dan Redmi 10C untuk urusan kamera selfie. So langsung aja kita nyalain dulu nih si HP-nya ya guys. Oke, sekarang Redmi 10A-nya itu udah nyala. Kalian bisa lihat dia itu sekarang pakai MIUI 12.5 atau satu tingkat di bawah MIUI 13. Ya meskipun nggak baru-baru banget, tapi MIUI 12.5 bisa dikatakan sebagai salah satu MIUI yang terbaru dari Xiaomi. Untuk sistem operasinya dia masih pakai Android 11 dan untuk kapasitasnya ya tadi yang gue bilang, next trend ke bagian varian tertinggi di mana RAM-nya 3GB plus memori penyimpanan 64GB dan ada juga fitur extended RAM. Untuk varian tertinggi Redmi 10A ini bisa extend RAM sampai 1GB, tapi kalau misalkan kalian beli yang varian di bawahnya yang 3/32GB dia itu cuma bisa extend RAM sampai setengah GB aja guys. Nah, karena di sini gue udah nyalain, kayaknya gue mau ngetes sedikit kameranya dari Redmi 10A ini. Sebenarnya kayak gimana sih hasil kameranya? Nah, di sini kalian bisa lihat ya, gue itu sedikit foto-foto gedung yang bisa digapai dari kantor Xiaomi Indonesia. Kalau hasilnya menurut gue kamera 13 megapiksel ini cukup oke ya, karena untuk kontrasnya ini bisa dilihat dengan jelas, apalagi kalau misalkan kalian itu nyalain mode atau fitur AI di bagian kamera nih. Kalian bisa nyalain AI atau HDR untuk mendapatkan hasil yang lebih oke lagi. Nah, kalau misalkan dilihat-lihat lagi nih untuk zoomnya, menurut gue zoomnya udah cukup oke. Di sini gue coba pakai lensa zoom yang normal, awalnya yang 1, terus gue tambahin lagi kedua, gue tambahin kelima sampai mentok ke 10. Dan untuk kamera selfie-nya, meskipun dia 5 megapiksel, kalian bisa lihat nih di sini untuk hasil kamera portraitnya, menurut gue ini cukup smooth untuk menganulir ya, atau
mengisolasi gitulah antara background sama objek utamanya. Terus gimana soal video? Oke, untuk video di Redmi 10A ini bisa diambil dengan dua resolusi, yang 720p per 30 fps atau 1080p per 30 fps. Itu berlaku untuk kedua kamera ya, mau kamera belakang atau kamera depan, dua-duanya punya opsi pengambilan gambar yang sama. Terus di mana letak kontroversialnya Redmi 10A seperti yang gue bilang di awal? Jadi gini guys, menariknya nih, gue nemuin saat Redmi 10A ini diluncurkan melalui channel YouTube Xiaomi Indonesia, gue tuh sempat ngecek kolom komentar, banyak nih pro kontra yang timbul dari Mi fans ataupun penggemar smartphone di Indonesia. Katanya Xiaomi tuh terlalu tinggi ngasih harganya, wah masa speknya begini harganya segini. Atau ada juga yang mempertanyakan kenapa chipset Redmi 10A ini masih sama kayak Redmi 9A. Eits, tenang aja. Jadi, menurut informasi yang gue dengar dari pihak Xiaomi nih, mereka tuh nyebut kalau misalkan penggunaan Helio G25 itu di Redmi 10A itu udah cukup oke. Dan untuk performanya juga udah bisa mumpuni. Jadi kalau misalkan kalian bertanya-tanya kenapa Redmi 10A masih pakai Helio G25, sebenarnya ini adalah strategi dari masing-masing brand sih. Wajar-wajar aja menurut gua kalau misalkan Xiaomi mau pakai chipset MediaTek Helio G25. Pernyataan dari Xiaomi ini sebenarnya justru bikin gua makin penasaran sih. Sebenarnya emang bener ya, untuk penggunaan Helio G25 itu memang sudah mumpuni untuk beberapa game yang disebutkan kompetitif atau lagi banyak dimainkan oleh masyarakat Indonesia. So nih kalian bisa lihat beberapa cuplikan video hasil gua ngegame pakai Redmi 10A. Saat gue mainin Free Fire di Redmi 10A, gue coba untuk setting tampilannya, dan kalian bisa lihat untuk Redmi 10A grafiknya itu bisa disetting sampai ke ultra guys. Resolusinya pun kita bisa pakai yang tertinggi, dan FPS-nya kalian juga bisa pakai yang tertinggi. Untuk tampilannya kayak filternya kalian bisa pakai mulai dari Ocean Vivid terang sampai klasik. Tapi di sini gue coba pakai yang klasik karena tadi kita udah coba pakai rata kanan untuk FPS, grafik dan lainnya. Kalian bisa lihat di sini gambarnya udah cukup oke banget untuk memainkan game Free Fire. Soal pengalaman game Free Fire di Redmi 10A ini sangat enak banget sih menurut gua, karena dia nggak ngalamin lagging sama sekali, bahkan nggak ada patah-patah meskipun kita coba menggunakan settingan rata kanan. Dan gue masih enak banget untuk ngeklik-klik segala macam tombol yang ada di dalam game, mulai dari nembak, terus ngeker, terus hal-hal lain yang ada di game Free Fire itu enak banget untuk dilakukan atau dioperasikan saat memakai Redmi 10A ini. Gue bisa ngebunuh musuh dengan mudah, dan kalian juga bisa lihat di sini gue nembaknya itu smooth banget tanpa ada kendala sama sekali. Intinya main Free Fire di Redmi 10A itu tidak mengecewakan dan justru malah membuat gue terkesima. Enak di Free Fire, tapi ternyata di Mobile Legends Redmi 10A gue merasakan pengalaman yang kurang mengenakan, karena meskipun gue menggunakan grafik yang awalnya standar, tapi dia udah mengalami lagging kayak gini, kayak frame drop. Dan saat gue coba ke mode yang tertinggi, sebenarnya awalnya itu emang ada adaptasi kayak frame drop juga, kayak lagging, tapi nanti kesananya tuh sedikit lebih baik lah, meskipun terkadang untuk beberapa gerakan emang terasa sedikit terkendala. Jadi setiap kali gue mencet tombol, kadang itu nggak responsif atau kurang responsif aja lah gitu. Perlu beberapa kali menekan tombol saat gue memainkan Mobile Legends di Redmi 10A. Oke, jadi kesimpulannya Redmi 10A ini menurut gue masih bisa banget jadi rekomendasi untuk HP 1 jutaan. Apalagi untuk kalian yang pengen punya HP Xiaomi terbaru di harga tersebut. So, gimana menurut kalian? Apakah kalian punya penilaian yang sama tentang Redmi 10A seperti gue? Langsung aja tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan subscribe channel Next Trend. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama gue Fahmi. Bye-bye!